Masuk dengan sawan bisa menyebabkan penyakit non medis. Tempat Keramat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya dan sahabat saya tetap di Tempat Keramat Channel. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Tempat Keramat Channel. Dan satu lagi, jika ada masukan atau ingin dibuatkan konten apa saja di Tempat Keramat ini yang sesuai dengan judulnya Tempat Keramat Channel yang mengupas terkait kebudayaan Jawa dan juga tempat-tempat keramat, kalau bisa kita jangkau atau kita buatkan konten atau kita buatkan video teman-teman. Oke, malam hari ini kita mau membahas sedikit. Kemarin ada yang bertanya, Pak. Ada yang bertanya itu apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan sawan? Sawan. Karena gini, Pak. Iya. Biasanya kan kalau anak kecil atau orang sakit, kena sawan. Orang Jawa biasanya. Iya. Sebetulnya apa sih sawan? Sawan kalau di sini merupakan kategori, kalau kita bisa katakan itu energi negatif yang bisa menyebabkan penyakit, baik itu secara medis dan non medis, baik secara fisik maupun mental. Iya, betul. Jadi kalau di zaman modern itu sawan itu bisa juga dikatakan virus, Pak. Virus atau penyakit. Ya, kalau itu kan nggak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan. Iya. Ya, misalkan kita sakit kepala atau sakit mental, itu kan bisa merasakan, oh ini saya posisi stres, itu kena, oh ini posisi saya flu. Kalau di sini kalau sawan itu kategorinya lebih ke hal biasanya seperti goib lah. Seperti goib. Iya. Goib itu intinya nggak kelihatan mata. Iya. Virus juga nggak kelihatan, Pak. Tapi energinya kita bisa merasakan. Kalau disimpelkan bahasa kerennya virus gitu aja ya. Iya. Kalau bahasa medisnya virus. Kalau orang Jawa mungkin sawan ya. Iya, sawan. Atau memang bahasa Jawa sawan, kalau bahasa kerennya virus. Seperti itu mungkin. Nah, itu kalau sawan itu ada jenisnya juga, Pak. Kan kalau virus juga ada. Iya, di sini sawan itu kategorinya jenisnya banyak. Di antaranya kalau ada yang kalau anak-anak itu ada yang namanya sawan klebu, sawan cokot. Iya. Terus ada lagi sawan termasuk jenis sambang. Iya. Berarti kalau dalam anak kecil ya, iya, itu ada sawan klebu, cokot, dan sambang. Itu hanya di antara, Pak ya. Sebetulnya banyak ya. Oke, kita bahas dari sawan yang di anak kecil, Pak ya. Iya. Yang tadi dikatakan yang paling ada lagi Mas, kadang anak kecil itu kalau kita tambah lagi ada sawan manten. Oh iya. Terus sawan pasar. Iya. Ini gini aja, Pak. Iya. Kita bahas yang umum atau yang sering mengenai anak kecil. Itu umum semua, Mas. Umum semua ya? Iya. Oh, enggak. Yang itu berarti umum semua. Yang paling sering kadang ibu-ibu itu kalau punya anak kecil kan lupa. Iya. Itu tadi ada sawan, ada 5 kali ya. Iya, sawan pasar, sawan manten, sawan klebu, sawan cokot, sawan panas, sumeng. Iya. Oh ya. Oke, kita bahas dari yang umum tuh, yang dikatakan sawan manten itu yang bagaimana, Pak? Sawan manten itu ketika kita jagung manten ataupun mengantarkan ke manten, itu biasanya kalau mbah-mbah kita dulu ketika kita mengajak anak kecil, balita terutama, itu dimintakan
bedaknya kemanten untuk ditaruh di bedak itulah. Nah itu untuk tolak sawan. Nah karakter sawan manten itu kalau ke anak itu biasanya rewel mas. Efeknya iya. Rewel menangis atau rewel ya menangis, muntah terus nggak mau diam dan seterusnya. Gitu. Berarti untuk ciri-ciri anak kecil, iya. Balita itu umumnya apa? Iya umumnya balita. Itu kalau kena sawan manten itu ciri secara fisiknya rewel. Rewel ya. Umpamanya ketika dineng-neng. Iya nggak bisa, ya sulit. Biasanya sampai 1 hari, akhirnya biasanya orang tua kan ingat, oh iya tadi antar manten tidak minta bedak gitu kan. Iya. Itu cara lebih ke kejiwaan, terganggu ataupun gimana. Ya itu kena virus gitu ya, aja. Gitu aja, ya. Tapi kenyataannya seperti itu ya. Iya. Karena gini Pak, kalau seperti yang Abah kata-kata tadi, kalau ke jagung manten kan bawa bedak. Iya. Minta bedaknya manten dioleskan ke si bayi atau balita tadi. Kalau bayi itu biasanya yang kena sawan tuh umur berapa Bah? Yang kena sawan manten yang paling rawan itu umur berapa Bah? Paling rawan itu ya di balita Mas, pokoknya 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun sudah luar tolak sawan ya. Gitu. Sudah luar. Ya. Biasanya kalau untuk adat Jawa setelah 5 tahun itu sudah luar tolak sawan. Ya. Itu tadi untuk sawan manten ya. Kalau kurang jelas bisa tanya, nanti kita buatkan lebih detail lagi Pak ya. Iya. Ini hanya gambaran spesifik atau gambaran umum teman-teman. Iya. Nah, kalau yang sawan ini Bah pernah dengar Bah? Iya. Sawan yang dari orang meninggal. Oh iya. Nah, itu namanya sawan apa Bah? Ini saya hampir lupa. Mumpung ingat Bah saya tanyakan sekalian. Itu sawan tali wangke Mas. Oh, sawan tali wangke. Iya, orang meninggal. Itu kan juga ada ciri-ciri fisik ya. Iya, itu biasanya kalau kena sawan seperti itu si anak itu biasa bahkan bisa mengenai orang dewasa juga. Bisa juga. Ada orang dewasa yang punya sakit-sakit tertentu. Untuk orang dewasa nanti aja Bang. Iya. Ini untuk anak kecil dulu. Iya. Sawan yang tali wangke. Iya. Itu cirinya kalau mengenai anak kecil biasanya bagaimana? Sakit panas. Yuk seperti penyakit umum medis. Iya, biasanya seperti itu. Makanya kalau ada orang meninggal ataupun si anak itu kita ajak takjiah. Itu biasanya orang tua dulu itu dibuatkan tolaknya, yaitu delingo sama bawang putih. Itu diapakan? Ditumbuk, terus diusapkan di kening dan telinga kiri kanan, kaki kiri kanan. Ya, kalau bawang itu saya pernah mendengar juga pernah melihat di film-film Bang. Iya. Itu kan biasanya kalau di film luar kan ada Dracula atau vampir Bang. Itu kasih bawang mentah. Ternyata memang khasiat dari bawang itu kalau secara medis Bang, itu adalah antibiotik Bang. Iya, betul. Nah, makanya kalau dikasih bawang itu mungkin virusnya bisa mati atau hilang atau pergilah gitu aja. Terus sawan tali wangke. Iya. Terus ada lagi sawan apa Bang? Sawan sambang ataupun sawan klebu, sawan cokot itu biasanya dia energi itu berjalannya ketika surup. Waktu pergantian dari siang ke malam. Iya. Ke maghrib lah. Iya, sekitar awal maghrib itu kan namanya surup. Antara asar dan maghrib. Kalau antara jam 5 sampai 6 lah maghrib gitu. Ya, dan maghrib ya. Ya, gitu. Itu namanya sawan rebus, sawan cokot dan sambang. Nah, itu kalau mengenai anak kecil, itu cirinya bagaimana, Pak? Kalau sawan klebu itu Mas, biasanya sakit panas terus terjadi benjolan besar. Itu nanti benjolan. Seperti benjolan itu kadang nanti keluar seperti udun. Kalau udun itu apa ya? Ya kalau dalam bahasa Indonesia juga udun Pak. Iya. Atau namanya udun gitu. Benjolan udun itu. Iya. Berarti keluar nanah itu. Terus itu sawan-sawan sing bisa terdeteksi seperti penyakit medis. Tapi sebenarnya penyebabnya ya itu tadi energi negatif yang namanya sawan itu. Terus supaya tidak terkena sawan itu apa yang untuk anak-anak? Pertama orang tua kita dulu kalau punya balita itu sekitar mulai asar, setelah asar
hampir surup niku nggih. Mm-mm. Itu biasanya ndak boleh diajak keluar, terutama di tepi jalan ataupun diajak jalan-jalan itu ndak boleh kalau orang pergi, Iya. Mas. Oh, kalau dulu itu pernah sama ibu itu anak saya, Iya. le arep maghrib anak anu lawange tutup ono anak Iya, ejak ning kamar iya ae. betul, itu betul. Oh, itu menghindari sawan. Iya, Ben gak kena sawan. Iya. Baru tahu sekarang sawan kita bahas ini ya. iya, Itu cara menghindarinya seperti itu ya. iya. Kalau terus lagi Untuk mengobatinya, nah itu lagi mau saya tanyakan. Iya, iya. Itu kalau menurut Mbak dulu itu ya jangan. Seronone Ya, atau itu sarananya? kalau yang sawan Hmm. cokot atau sawan klebu itu rada sulit, Mas. Hmm. Biasanya. Nah, itu biasanya dicarikan kembang layon. Kembang layon itu Kembang layon itu adalah kembangnya orang meninggal. yang untuk ngirim itu. Bukan orang meninggal yang disebar di jalan. Oh, tuh. Ya, itu gunanya Kan bunga sama bisanya apa itu beras kuning ya, yang disebar-sebar itu di kita jalan. biasanya cari itu kalau ketemu, Mm-mm. terus nanti ditumbuk halus dengan air, terus dibacakan dengan doa-doa tertentu untuk bobo itu. Ya. Untuk itu bahasanya kalau teman-teman kurang paham nanti kita buatkan video aja lagi, Pak ya. Nggih. Intinya untuk selain itu, Bah, ada nggak? Maksudnya gini, selain bunga layon tadi ada nggak, Bah? Mungkin doa-doa untuk apa? Untuk supaya terhindar dari sawan itu. Kalau untuk terhindar, pertama ketika kita punya anak balita, umpama balita, pertama sore jangan dikulinakan atau diajak jalan-jalan keluar rumah. Dibiasakan. Iya, kalau terampil pintu rumah ditutup, itu salah satu cara untuk supaya menghindari ya. Iya. Kalau sudah terkena ya nanti kita kupas lebih dalam aja karena Iya, masih iya. banyak. Terus kalau itu tadi kan sawan untuk anak kecil, Pak ya. Iya. Kalau untuk orang dewasa itu juga ada sawan, Pak. Kalau ada untuk orang dewasa, biasanya ada orang dewasa itu yang punya penyakit-penyakit tertentu. Itu biasanya Rawan kena sawan. rawan kena sawan. Rawan Terutama kena kalau virus. kalau orang dewasa itu sawannya yang banyak itu dari ketika takjiah. Oh, ketika takjiah. Ketika ada sanak tetangga atau meninggal, itu biasanya itu orang tua kalau seperti itu ya penyakitnya medis ya memang ada penyakit medis. Ya memang harus diobati dengan medis dan juga diobati dengan doa-doa. Ya. Kan kadang kan ada loh Mas ngomong, yuk kok tidak ngelayat. Ya, kan kalau ngelayat Mas ini sakit saya kambuh. Ada gini, Pak. Ada orang itu kalau takziah Ya. itu berangkat takziah tapi tidak mau makan makanannya. Ya, itu bisa Karena setelah ada. makan itu dari rumah gatal-gatal, Pak. Iya, itu Apa ada. itu namanya juga sawan? Itu namanya juga sawan. Itu biasanya Mas, yo secara alami memang wongku nggak tahan sawan siji. Sing kedua terbangun dari pemikiran. Maksudnya Kadang begini. Sugesti terprogram dari sugesti. Ojo mangan apa ini nggak mau makan dari di rumahnya orang meninggal nanti itu kan hanya main kena sawan. Iya, terutama itu pemikiran. Atau mungkin bisa jadi juga karena satu sugesti, kedua memang alergi makanan. Iya, itu betul jadi ya. Tapi itu ada dalam masyarakat kita itu banyak. Memang ada ya karena memang dulu masyarakat kita belum mengenal medis, Pak. Iya. Baru sekarang setelah ada medis baru bisa maksudnya orang tua sesepuh zaman dahulu itu seperti ini, setelah dimediskan seperti bahasa sawan tadi ya. Setelah kalau bahasa zaman sekarang namanya virus. Kalau logika saja, Bang. Jangankan kok kita itu kalau punya balita atau anak kecil bayar. Kita berkerumun dengan orang itu kalau sampai di rumah itu kalau bisa baju atau semua dicopot, Pak. Karena itu kan kotor terus nggak tahu kita kena virus. Nah, kalau sekarang virus, kalau dulu namanya sawan. Kalau dalam pengobatan memang harus ada dua unsur, ada medis dan juga ada doa atau non medis. Itu kalau bisa 50-50, 50-50. Oke, mungkin itu aja, Pak ya terkait sawan ya. Mungkin kalau kurang lengkap atau kurang jelas, silahkan teman-teman berkomentar di video ini. Nanti insya Allah kita buatkan video yang lebih jelas lagi terkait sawan dan bagaimana cara
menghindari atau mengobatinya. Iya. Oke, itu aja Pak. Terima kasih Pak ya. Iya, iya. Semoga video kita bermanfaat khususnya untuk kita Pak, dan Iya. umumnya untuk teman-teman pemirsa tempat keramat channel. Oke, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu.